Terungkap puluhan jaringan polisi sita hampir 1 miliar narkoba. Abu vulkanik Gunung Etna ganggu penerbangan di Catania. Jelang 17 Agustus, ornamen kemerdekaan ramai diburu. Kementerian UMKM dan OJK perkuat akses pembiayaan UMKM. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Dea. Selamat malam Apa Festi. kabar malam hari ini? Baik Festi. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan juga olahraga bersama saya Dea Mulya. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Seorang oknum penagih hutang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga terjadi saat pelaku bersama sejumlah orang datang menagih tunggakan kredit kendaraan. Sejumlah penagih hutang ini mendatangi rumah debitur kendaraan di perumahan Taman Villa Baru, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan para oknum penagih hutang ini guna menagih tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan kreditur. Proses penagihan berujung cekcok yang diduga mengakibatkan penganiayaan terhadap kreditur. Petugas Polsek Bekasi Selatan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya seorang oknum penagih hutang yang diduga terlibat penganiayaan diamankan polisi. Kasus ini terjadi lantaran oknum penagih hutang menagih pembayaran tunggakan mobil pacar korban selama 9 bulan. Bisa saya sampaikan ya terkait kasus penganiayaan terjadi. Berawal kami dari pihak Polsek Bekasi Selatan menerima laporan dari masyarakat ya, melalui layanan kepolisian 110 atau layanan aduan Polres Metro Bekasi Kota yang di sebuah rumah ya, di Taman Villa Baru Pekayon. Dengan menerima laporan aduan dari masyarakat tersebut, ya, lalu anggota kami dipimpin Kanit Reskrim, ya, beserta piket fungsi yang lain langsung meluncur ke lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Polisi turut mengamankan rekaman CCTV. Kursi besi berwarna hitam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan, serta hasil visum et repertum korban. Petugas tidak membenarkan proses penagihan hutang dilakukan dengan cara kekerasan. Saat ini kasus ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan curanmor terjadi di kawasan Prima Harapan Regency, Bekasi Utara pada Selasa siang 11 Agustus 2026. Dua pelaku mencoba membobol motor menggunakan kunci T. Aksi percobaan pencurian motor terjadi di kawasan Prima Harapan Regency, Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Selasa siang 11 Agustus 2026, sekitar pukul 12.00 WIB. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, terlihat dua pelaku dengan pakaian tertutup, masker, helm, dan kacamata mencoba membobol motor menggunakan kunci T. Namun kunci T pelaku patah hingga 2 kali sehingga pelaku gagal membawa kabur motor. Pelaku pun langsung kabur setelah mendengar suara dari dalam rumah, diduga karena takut pemilik rumah keluar dan memergoki aksinya. Kini kunci motor korban dilaporkan rusak dan tak bisa digunakan untuk menyalakan kendaraan karena patahan kunci T masih tertinggal di dalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Imigrasi Bekasi menetapkan seorang warga negara Nigeria berinisial OCO sebagai tersangka dugaan tindak pidana keimigrasian. Warga negara asing tersebut diduga melakukan overstay selama 3.073 hari atau lebih dari 8 tahun.
Imigrasi Bekasi menetapkan warga negara Nigeria berinisial OCO sebagai tersangka dugaan tindak pidana keimigrasian. OCO diamankan petugas dalam operasi pengawasan di sebuah apartemen di Bekasi pada 6 April 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OCO diketahui telah melakukan overstay selama 3.073 hari atau lebih dari 8 tahun. Setelah menjalani pemeriksaan dan 2 kali gelar perkara bersama Korwas PPRS di Treskrimsus Polda Metro Jaya, petugas menetapkan OCO sebagai tersangka. Pada 14 Juli 2026, OCO kemudian dititipkan di Lapas Kelas 2A Bekasi untuk menjalani proses hukum. Penanganan perkara ini dilakukan berdasarkan dugaan pelanggaran pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Bea Cukai berhasil mengungkap penyeludupan 8,96 juta batang rokok ilegal yang dikirim tanpa pita cukai di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Barang ilegal tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Bea Cukai berhasil mengungkap penyeludupan 8,96 juta batang rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut ditahan karena tidak menggunakan atau dilengkapi dengan pita cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan, barang ilegal itu dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Adapun operasi dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok ilegal. Kemudian dalam operasi ditemukan 2 kontainer yang berisi pipa dan baja ringan. Namun setelah dipindai ditemukan muatan berupa susunan karton yang mencurigakan dengan berisi rokok ilegal. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai. Ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api. Ya, dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat mengungkap puluhan jaringan narkoba. Petugas menyita barang bukti narkoba hampir 1 miliar. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis baru berbentuk cairan parfum. Sebanyak 28 orang pengedar narkoba berbagai jenis berhasil diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Dari 28 pelaku terbagi menjadi 20 jaringan berbeda, di antaranya jaringan pengedar pil setan, sabu,
tembakau sintetis, dan psikotropika. Petugas juga menemukan narkoba jenis baru yang berbentuk cairan parfum. Bahan kimia ini diproduksi pengedar lokal di laboratorium rumahan dengan omset 250 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Jumlah total barang bukti yang berhasil disita yaitu 9.897 butir pil setan, sabu seberat 195 gram, tembakau sintes seberat 687 gram, dan 250 ml narkoba cair. Setidaknya telah mengungkap sejumlah 20 kasus, 20 perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga Undang-Undang Kesehatan. Kemudian terkait dengan 20 perkara tersebut, setidaknya berhasil diamankan 28 tersangka, yang mana dari 28 tersangka saat ini yang bisa kami hadirkan, ini 1 diantaranya adalah wanita dan 27 diantaranya laki-laki dan seluruhnya dewasa. Dalam penangkapan upaya proses ini, Sat Narkoba dari 28 tersangka tidak ada satupun yang residivis, sehingga ini adalah tersangka baru yang berhasil diamankan. Para pelaku terancam hukuman berbeda. Untuk pengedar pil setan dikenakan Undang-Undang Kesehatan, sementara untuk pelaku yang berkaitan narkoba dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Petugas melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan peredaran narkoba ini. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi dibegal di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Motor korban dibawa lari, tubuh dan kepala korban ditusuk dalam waktu singkat. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan ayah dan anak. Petugas menghadiahi timah panas kaki salah satu pelaku lantaran melarikan diri saat ditangkap. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pelaku begal yang meresahkan masyarakat Kota Palembang. Pelaku yang merupakan ayah dan anak ini Fauzi Syukri, 60 tahun, dan V.E. Itawan, 36 tahun. Ditangkap setelah melakukan pembegalan terhadap seorang anggota Polri yang bertugas di bagian Pidokes Polda Sumsel. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku karena melarikan diri saat ditangkap. Aksi begal ini terjadi saat korban Aibtu Jatuto Eko Satria sedang nyambi menjadi ojek pangkalan di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat itu 2 orang penumpang Ferry dan kekasihnya meminta diantarkan ke kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Namun setelah berada di lokasi, korban langsung diserang pelaku Ferry dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, ayah pelaku Fauzi yang sudah menunggu di lokasi muncul dan memukul korban dengan kayu balok. Korban mengalami 4 luka tusuk di bagian perut dan kepalanya, sedangkan motor milik korban dibawa kabur pelaku. Kami menerima laporan dari salah satu anggota kami yang berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan yang telah mengalami korban pencurian dengan kekerasan. Kemudian anggota kami, tim dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan olah TKP, memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi, dan kemudian didapatkan diperoleh 2 nama sebagai pelaku pencurian dan kekerasan. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan berpura-pura menjadi penumpang. Kebetulan anggota kami ini, Aibtu J, ini selain bertugas atau berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan juga nyambi menjadi tukang ojek. Pada hari itu pukul 03.00 mengantarkan para pelaku, kemudian setiba di TKP mereka melakukan pemukulan, penusukan dan juga perampasan terhadap kendaraan bermotor roda 2. Dan pada esok harinya setelah data kami dapatkan, alhamdulillah dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang telah mengamankan 2 pelaku, dan kebetulan 2 pelaku ini seorang bapak dan seorang anak, dan saat ini diamankan untuk proses selanjutnya. Untuk kondisi korban mengalami luka-luka, yaitu dipukul di bagian kepala belakang menggunakan kayu, dan juga mengalami luka tusuk ada 4 lubang di bagian dada dan perut. Petugas menangkap 3 orang pelaku termasuk sang kekasih yang diduga ikut terlibat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial mobil menabrak dan menyeret pengendara sepeda motor sejauh ratusan meter di kota Palembang, Sumatera Selatan. Diduga aksi ini dilatari dugaan pelecehan seksual sesama jenis. Aksi kejar-kejaran pengendara sepeda motor dan mobil ini viral di media sosial. Pengemudi mobil tidak menghiraukan kejaran pengendara motor dan tancap gas. Bahkan pengendara sepeda motor terseret sejauh ratusan meter saat berupaya menghadang laju mobil. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat sore lalu. Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Fauzi Saleh mengatakan, diduga aksi ini dilatar belakangi pelecehan seksual sesama jenis yang terjadi antara keduanya. Di hadapan polisi, pengemudi mobil Darmadi 58 tahun mengaku dituduh telah melakukan pelecehan seksual kepada Arif pengendara sepeda motor. Hendak dihakimi saat dituduh pengendara mobil lalu melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dan pelapor juga istirahat di situ bersama terlapor. Jaraknya kurang lebih 1 meteran lah. Nah, ternyata setelah bangun, terlapor ini celananya sudah terbuka. Jadi oleh karena itu terlapor marah dengan pelapor, kemudian terjadi keributan sehingga terlapor menghubungi keluarganya dan mengejar pelapor yang mengendarai kendaraan Avanza. Itu awal mula kejadiannya Bang ya? Jadi bukan laka lantas Bang ya? Bukan. Jadi karena cekcok itu kemudian motor terlapor menghadang kendaraan pelapor sehingga pelapor panik dan menggeret motor tersebut. Atas kejadian ini, pengemudi mobil melaporkan aksi pengerusakan mobil dan tempat tinggal ke Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Sementara pengendara sepeda motor tengah dicari petugas guna kepentingan penyidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik bingkai di fiber di Jalan Lampiri, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 12 Agustus 2026. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, api dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Kebakaran terjadi di pabrik bingkai dan fiber di Jalan Lampiri RT 4 RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Api berkobar hebat membakar seluruh bangunan. Ratusan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Jarak sumber air yang jauh serta akses masuk menuju lokasi kejadian yang sempit menjadi kendala dalam proses pemadaman. Namun api dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Ya, asal muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Saya lagi nonton TV di pos, pakai ada suara ledakan gitu. Terus saya keluar, saya lihat kok api. Langsung saya narik selang pemadam itu yang dari Idlan itu. Begitu nyampe itu api udah besar, udah kemana-mana itu. Lagi udah. Itu aja. Ini yang kebakar apa? Pabrik apa Bang? Pabrik bingkai, itu fiber. Karena ini kan dari plastik. Oh gitu. Iya. Saat kejadian lagi beroperasi apa tutup sih Bang? Nutup. Bagian nutup, kalau yang produksi itu buka. Oh masih buka? Iya, yang kalau produksi. Tidak terdapat korban jiwa akibat kebakaran ini, dan penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten diamankan petugas usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan anak perempuan di bawah umur. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kepada bibinya.
Aksi pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Seorang oknum guru ngaji berinisial MS diamankan petugas kepolisian usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan terhadap muridnya yang berusia 9 tahun. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kejadian kepada bibinya. Kasubnit 1 Unit PPA Polresta Serang Kota, Bribka Berto Fernandos mengatakan pelaku diketahui mencabuli korban sebanyak 2 kali. Aksi pertama dilakukan pada 2 Agustus pukul 5 dini hari dengan modus membangunkan korban untuk diajak jogging. Sedangkan aksi kedua dilakukan pada 5 Agustus dengan modus yang sama. Jadi awalnya Polres Serang Kota menerima serahan dari keluarga korban dan dari Polsek terkait adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, oknum guru ngaji. Setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan, lalu kita naikkan ke penyidikan. Setelah itu kita tetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita lakukan penahanan. Jadi si pelaku masuk ke dalam rumah si korban jam 5:30 pagi. Si pelaku niatnya mengajak jogging, namun mungkin ada hasrat dan melihat anak korban sedang tidur, lalu si pelaku memegang tangan anak korban. Setelah memegang tangan korban, dia membawa ke dalam sarung, di dalam sarung di alat kelaminnya disentuh oleh anak korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu tidak jadi jogging, lalu si pelaku pulang. Pelaku terancam dipidana pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengungkap sindikat penculikan dan pemerasan dengan modus gerebek prostitusi online di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 8 orang pelaku berhasil diamankan termasuk 1 pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Tim Tekop 308 Satreskrim Polres Lampung Timur mengamankan 8 orang yang diduga terlibat sindikat penculikan dan pemerasan di wilayah Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung. 8 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MA, DN, ND, SADO, YNWT, dan SR. Dalam komplotan ini, 3 pelaku merupakan anak di bawah umur dan 3 pelaku berjenis kelamin perempuan. Penangkapan dilakukan usai terdapat laporan seorang warga yang menjadi korban penculikan dan pemerasan. Aksi ini dilakukan para pelaku dengan modus menawarkan jasa kencan melalui aplikasi percakapan. Setelah korban datang ke lokasi, para pelaku langsung menjebaknya dengan mengaku sebagai polisi dan warga setempat. Korban kemudian diancam akan diproses secara hukum dan dimintai sejumlah uang agar dapat dilepaskan. Dari hasil penyelidikan, aksi serupa diduga telah dilakukan para pelaku terhadap sejumlah korban dan menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah. Untuk awal mulanya ini berawal dari laporan masyarakat. Tim masyarakatnya ini melapor ke Polsek Mataram Baru atas dugaan tindak pidana pemerasan. Untuk kronologinya itu korban dan pelapor ini bertemu awalnya melalui aplikasi chat. Kemudian saat bertemu, pelaku lainnya ini datang dan modus operandinya ini ada yang berperan sebagai polisi dan juga warga setempat. Kemudian dari situ disertai dengan ancaman kekerasan dan pelaku ini meminta uang tebusan senilai 5 juta rupiah. Dan untuk kasus ini, untuk pelakunya itu ada 9 orang dan 3 diantaranya adalah masih anak-anak di bawah 18 tahun dan juga 6 diantaranya sudah dewasa, 1-nya masih DPO. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Petugas masih memburu 1 pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan sawit terjadi di Desa Pelawan Jaya, Kabupaten Sarawangun, Jambi. Sebanyak 20 personel Yonif TP 896 SP diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merambat ke kawasan yang lebih luas. Kebakaran lahan sawit terjadi di Desa Pelawang Jaya, Kecamatan Pelawan Jaya, Kabupaten Sarawangun, Jambi pada Selasa malam.
Kejadian ini pertama kali diketahui warga setelah muncul kepulan asap dari area di samping SD 207 Pelawan. Menerima laporan tersebut, Yonif TP 896 SP segera mengerahkan 20 personil yang dipimpin Letda CPL Roni Wijaya dengan dukungan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Prajurit bersama masyarakat langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke lahan dan permukiman di sekitarnya. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang menjalar ke lahan sawit dan kondisi tanah gambut membuat api mudah menyebar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pembakaran terbuka yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis air paksa warga Puerto Rico cari air ke sumur. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Raza Naqvi di Teheran pada Selasa. Pertemuan tersebut juga membahas hubungan bilateral dan juga perkembangan regional yang menjadi kepentingan bersama. Araghchi dan Naqvi bertemu di Teheran untuk membahas sejumlah isu kepentingan bersama. Naqvi sebelumnya tiba di Teheran dan disambut Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional termasuk terkait situasi di Selat Hormuz. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang baru dilantik, Mayor Jenderal Mohsen Rezai, menegaskan Iran tengah menghadapi periode yang penuh tekanan. Sorotan terhadap Selat Hormuz meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin lalu mengklaim Washington mengendalikan selat tersebut sepenuhnya. Trump juga menyebut Iran sebagai negara yang bangkrut. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dunia dan menjadi rute penting bagi perdagangan energi global. Di tengah situasi tersebut, Qatar menyebut pembicaraan antara Iran dan Oman telah memasuki titik penting. Doha memuji upaya Muscat dalam meredakan ketegangan serta menekankan pentingnya menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Sementara itu, Teheran dan Washington masih berbeda pendapat mengenai status negosiasi kedua negara. Trump mengklaim pembicaraan Amerika Serikat dan Iran telah dimulai kembali, namun pemerintah Iran berulang kali membantah bahwa negosiasi tersebut sedang berlangsung. Dalam kondisi tersebut, pertemuan Iran dan Pakistan menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi regional di tengah ketegangan yang masih berlangsung dan perhatian internasional terhadap Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis air melanda sejumlah wilayah di Puerto Rico. Warga Trujillo Alto kini terpaksa mendatangi sumur dan mata air untuk mendapatkan air bersih. Warga membawa galon, jerigen, dan berbagai wadah untuk menampung air dari sumur Pozo de Bartolo. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Sejak 7 Agustus, Otoritas Air dan Saluran Pembuangan Puerto Rico memberlakukan sistem penjatahan dengan pemutusan pasokan air hingga 48 jam. Cuando dijeron que iba a haber un racionamiento, nunca entendimos dónde era el racionamiento porque ya estábamos en él. Y esto no para, aquí hay mucha gente mayor, todo esto son de gente mayor, aquí hay muchos niños, en las otras áreas hay muchos encamados y no se sabe. Trujillo Alto menjadi salah satu wilayah yang terdampak bersama sejumlah kawasan lain di Puerto Rico. Sementara itu, pemerintah dan otoritas air setempat menyiapkan truk tangki serta titik distribusi air dengan prioritas penyaluran untuk rumah sakit dan panti perawatan lansia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Gunung Etna di Sisilia, Italia kembali erupsi dan memuntahkan kolom abu vulkanik ke udara. Material vulkanik terbawa angin menuju permukaan di sekitar gunung, sementara abu vulkanik bisa mengganggu operasional Bandara Catania.
Rekaman dari dalam pesawat memperlihatkan kolom abu vulkanik raksasa membumbung tinggi dari kawah Gunung Etna. Semburan terlihat kontras dengan langit di atas wilayah Sisilia. Angin membawa abu dan material vulkanik menuju sejumlah permukiman di lereng gunung. Abu serta serpihan kecil batu vulkanik juga dilaporkan berjatuhan di kawasan sekitar Etna. Aktivitas terbaru ini terjadi setelah Gunung Etna mengalami erupsi selama beberapa hari. Sejumlah aktivitas vulkanik berupa emisi abu dan semburan lava dilaporkan terjadi di gunung api tersebut. Abu vulkanik sebelumnya telah mengganggu operasional bandara Catania Fontana Rossa pada hari Senin waktu setempat. Gangguan berlanjut pada hari Selasa ketika penerbangan kedatangan kembali dihentikan sementara. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas erupsi, termasuk perubahan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi sebaran abu vulkanik. Para penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Catania diimbau memeriksa status penerbangan terlebih dahulu sebelum menuju bandara. Gunung Etna merupakan salah satu gunung api paling aktif di Eropa. Aktivitas vulkaniknya yang berulang kali terjadi menjadi tantangan bagi warga di sekitar gunung, sekaligus dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan di Sisilia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda sebagian kawasan New Forest di Hampshire, Inggris. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api yang telah menghanguskan sekitar 1 km persegi lahan di Headland. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan hamparan lahan Headland yang hangus dengan asap masih mengepul dari tanah yang membara. Kebakaran bermula di dekat Jalan Raya A31 pada hari Minggu setelah sebuah kendaraan terbakar. Api kemudian menyebar dari median jalan ke lahan Headland di sekitarnya. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di medan yang kering dan sulit dijangkau. Hingga hari Selasa waktu setempat, petugas masih menangani sejumlah titik api yang tersisa. Meski demikian, petugas menyatakan penyebaran api telah berhasil dikendalikan. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan signifikan pada Jalan Raya A31 termasuk permukaan jalan, pembatas keselamatan, dan pagar pembatas kawasan. Tumpahan minyak dari kendaraan yang terbakar turut menambah pekerjaan pembersihan di lokasi. Lahan Headland yang terdampak merupakan kawasan yang mendapat perlindungan internasional dan jadi habitat berbagai satwa langka, di antaranya burung Dartford Warbler, Niger, serta 6 spesies reptil asli Inggris. Otoritas Taman Nasional New Forest memperingatkan sejumlah area yang terdampak dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun untuk kembali pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan mahasiswa turun ke jalan Sao Paulo, Brasil untuk memprotes kebijakan pendidikan pemerintah negara bagian dan menyerukan peningkatan kualitas pendidikan publik. Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pelajar. Para mahasiswa berkumpul di jalanan Sao Paulo pada Selasa waktu setempat sambil membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pendidikan Gubernur Sao Paulo Tarcísio de Freitas. Dalam aksi tersebut, peserta juga menyampaikan penolakan terhadap senator sekaligus bakal calon presiden dari sayap kanan, Flavio Bolsonaro. Sejumlah mahasiswa berjalan di samping balon raksasa menyerupai Flavio Bolsonaro. Mereka menuding Flavio dan para pendukungnya terlalu dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah seorang peserta aksi, Luna, menuding Bolsonaro dan para sekutunya berusaha menjual Brasil demi mendapatkan dukungan politik dari Amerika Serikat. Para demonstran juga menyoroti kinerja Tarcísio de Freitas dalam mengelola sektor pendidikan di Sao Paulo. Mereka menilai kebijakan pemerintah daerah belum mampu menjamin pendidikan publik yang berkualitas. Berdasarkan survei Serikat Pekerja Pendidikan APOSEP yang dirilis April, mayoritas responden dari komunitas pendidikan menyatakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah negara bagian. Salah seorang demonstran lainnya, Pacu Haddad, menyebut kritik terhadap Tarcísio tidak terlepas dari sikap politik kubu Bolsonaro terhadap Amerika Serikat. Menurutnya, mahasiswa harus turun ke jalan untuk mempertahankan pendidikan publik, sekaligus menolak kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan nasional Brasil. Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya persaingan politik menjelang pemilihan Presiden Brasil 2026. Flavio Bolsonaro disebut menjadi salah satu tokoh utama dari sayap kanan yang bersiap bertarung dalam pemilihan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, para migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol Ceuta
membangun kem-kem darurat di sepanjang pantai setelah pusat penerimaan migran kesulitan menangani lonjakan migrasi terbaru. Kondisi tersebut tentunya membuat para migran terpaksa bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Para migran terlihat membangun tempat berlindung dari ranting, daun, dan kardus di sepanjang pantai Benetas. Sebagian terlihat beristirahat di bawah pohon dan tempat berteduh darurat, sementara yang lain menyiapkan makanan di sepanjang garis pantai. Seorang migran Maroko bernama Nizar mengaku tiba di Ceuta 3 hari sebelum lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah Spanyol tersebut. Ia mengatakan warga setempat awalnya memberikan makanan dan pakaian, namun sikap tersebut berubah setelah gelombang migran dalam jumlah besar tiba. دخلنا قبل الهجمة كل شيء فهمتيني دخلنا الهجمة قبل كل شيء ما كانوش عاملونا الناس مزيان كيعطيونا الماكلة عطاونا حوايج قالوا لنا نتوما نعسوا هنايا تنشوفوا شنو غيديروا معاكم ابري من جات الهجمة دخلوا نهار الخميس صافي في الشبك شبكات ترونات علينا هنا قضية سدوا علينا المحلات الماكلة والو العسكر تيضرب فينا بوليسيه جا كتشري علينا وكان العسكر اغلبيه كان اللي كيشد الدراري ديالنا كاين اللي مات شحال من واحد الدراري ديالنا ماتوا كاين اللي تغتصب دري صغير تغتصب واش دراري صغار تغتصبوا البنات كذلك في الجبل تغتصبوا وحده دابا رانا شويه حاليا دابا اللي عارفين حنايا ماتوا جوج بنات. Nizar menambahkan, para migran memilih bertahan di pantai karena menganggap lokasi tersebut lebih aman dibandingkan pegunungan. Di pegunungan, mereka mengaku harus menghindari petugas keamanan dan drone. Sementara itu, para migran lain di pantai harus bertahan dengan makanan dan perlindungan yang terbatas dari terik matahari. Mereka juga belum mengetahui kemana akan pergi selanjutnya. يقولوا غير رجعونا ما عرفنا شنو غيديروا معانا دابا في هاد الساعه كنشوفوا اخويا شنو غادي يديروا معانا الدراري صحابي راه كاين اللي بقاو كاين اللي خرج كاين اللي جا الجوع خرج بحالو ما حتى الحوايج انت كتشوف ما عندنا ما نلبسوا دابا في هاد الساعه حنا اخويا انا معذبين ولا اله الا الله كنتمناو من الدوله الاسبانيه دير معنا شي حل حنا راه باغيين نطلعوا نخدموا داك البلاد فهمتيني. Jose Miguel Morales, Kepala Federasi Shore Achoke mengatakan, sejumlah anak migran yang tidur di jalanan telah mengalami kekerasan dan serangan. Lebih dari 1.300 anak migran kini telah terdaftar dalam sistem penerimaan di Ceuta, jauh melampaui kapasitas fasilitas yang sebelumnya dirancang untuk menampung jumlah yang lebih kecil. Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Mediterania yang berbatasan dengan Maroko, menjadi pusat krisis migrasi besar setelah lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah tersebut pada akhir Juli. Sebagian besar migran disebut telah kembali ke Maroko, namun jumlah yang masih berada di Ceuta belum dipastikan oleh otoritas tempat. Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut pada Senin lalu diperkirakan antara 8.000 hingga 11.000 migran masih berada di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berkumpul di pantai Gateres Algeciras, Spanyol untuk mengenang para migran yang meninggal saat berupaya untuk mencapai wilayah Spanyol. Para peserta membawa spanduk dan poster serta menyerukan penghentian kematian di Selat Gibraltar. Mereka kemudian berjalan menuju pantai dan meletakkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. La manifestación porque soy activista de los derechos humanos y me apoyo todas las causas sociales, gusta. Entonces me duele el trato que se le está dando a las personas que han cruzado y venimos por las personas que han muerto, que se les dignifique, y a las que están allí, pues que aquello se solucione pronto. Aksi ini digelar setelah gelombang perpindahan besar-besaran menuju Ceuta dari Maroko pada akhir Juli. Otoritas Ceuta menyebut sekitar 100 orang meninggal, sementara ribuan migran masih berada di wilayah tersebut. Para aktivis menyerukan perlindungan yang lebih baik bagi para migran, serta langkah untuk mencegah kematian di jalur perjalanan menuju Spanyol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana pertempuran masa lalu dihidupkan kembali di jalur Loshan Guizhou, Tiongkok. Para wisatawan bahkan diajak untuk terlibat langsung dalam pertunjukan reka ulang pertempuran Tentara Merah. Rekaman menunjukkan para peserta mengenakan seragam replika Tentara Merah, membawa senjata tiruan, dan berlari mendaki perbukitan di tengah asap dan kibaran bendera merah.
Lebih dari 100 aktor turut terlibat dalam pertunjukan yang menggambarkan pertempuran di Lausan pada 1935. 我们是从北京过来的，看完这一场演出呢，感觉很震撼，从头到尾都是沉浸在当时的那个场景里面，从红军的这个长征之路，其中印象最深的可能就是雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，就是我们今天的美好生活，都是无数先烈的这种努力换来的。 Pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah di Lausan. Pengunjung juga dapat mengikuti rute Long March, mencoba pengalaman menembak, hingga menikmati restoran bertema Tentara Merah. Jalur Lausan sendiri menjadi lokasi pertempuran penting pada Februari 1935 dalam perjalanan panjang Tentara Merah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kumpulan sampah yang terbawa dari Teluk Manila menutupi saluran air dan sebagian wilayah pesisir di kota Paranaque, Filipina. Hujan monsun barat daya yang deras mendorong berbagai puing dan sampah kembali ke daratan hingga memenuhi kawasan Baklaran. Kumpulan sampah plastik, bahan styrofoam, dan berbagai jenis sampah lainnya terlihat menumpuk di kawasan pesisir pantai. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat tumpukan sampah yang kemudian diangkut menggunakan truk. Sejumlah pekerja juga terlihat menyusuri tumpukan puing untuk membersihkan saluran air yang tersumbat. Sampah tersebut menumpuk setelah hujan monsun barat daya yang lebat mendorong sampah dari Teluk Manila kembali ke saluran air dan sepanjang garis pantai Baklaran. Kondisi ini menyebabkan saluran air tersumbat dan menambah beban pembersihan di wilayah tersebut. Pilipino talaga. Wala. Kahit anong sabihin mo, hindi nila susundin yan. Konti lang ang sumusunod. Sa mga tapon nila yan sa ang tinatapon nila yan talaga yan dyan Iba't ibang lugar yan, nanggaling dito na napunta. Pihak berwenang terus melakukan operasi pembersihan dan pengerukan di sejumlah titik yang terdampak. Petugas dikerahkan untuk mengangkat sampah dan membuka kembali saluran air yang tertutup. Sementara itu, pemerintah setempat mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kanal maupun badan air lainnya karena sampah dapat terbawa arus dan kembali ke permukiman saat hujan deras melanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di dekat Bandara Paris Charles de Gaulle, Prancis pada Selasa lalu. Tentunya kebakaran tersebut memicu kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Kondisi ini bahkan mendorong pihak berwenang untuk menutup sementara dua landasan pacu Bandara Charles de Gaulle. Rekaman video menunjukkan asap hitam pekat membumbung dari sebuah gudang dan sejumlah kendaraan yang terbakar. Kepulan asap terlihat dari Bandara Charles de Gaulle dan sejumlah wilayah di pinggiran utara Paris. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di Louvres, Prancis yang berada tidak jauh dari Bandara Charles de Gaulle. Sekitar 80 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Petugas juga berupaya mencegah api meluas ke kawasan sekitar termasuk area bandara. Pihak layanan darurat mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi kebakaran demi keselamatan. Asap tebal yang membumbung dari lokasi kejadian terlihat menyelimuti langit dan menjadi perhatian warga di sekitar bandara. Sebagai langkah pencegahan, dua landasan pacu di Bandara Charles de Gaulle sempat ditutup. Meski demikian, laporan menyebut lalu lintas penerbangan secara keseluruhan tidak terganggu. Pihak berwenang juga menerapkan langkah pencegahan terhadap layanan kereta api di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, sementara pihak berwenang memantau kondisi di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga dan operasional transportasi. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan warga mengikuti pawai Tiraga di Mumbai, India menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 15 Agustus. Para peserta membawa bendera nasional raksasa sambil menyerukan semangat patriotisme dan persatuan. Pawai berlangsung di sepanjang kawasan tepi laut Mumbai. Para peserta terlihat membawa bendera India berukuran besar, sementara peserta lain mengibarkan bendera kecil dan berjalan di bawah spanduk bertuliskan Nation First Tiranga Fest.
Menteri Besar Maharasa Devendra Fadnavis turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salah seorang anggota partai Bharatiya Janata Party atau BJP menyebut kegiatan ini sebagai wujud semangat patriotisme. Mantan anggota militer Maneswar Modak menilai bahwa tersebut juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan menumbuhkan rasa hormat terhadap bendera nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Hargar Tiranga yang digelar BJP untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bendera nasional India. Sementara itu, India memperingati Hari Kemerdekaan setiap 15 Agustus untuk menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada 1947. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen menarik terjadi saat seekor orca terekam membawa mangsanya dan berenang melintas di dekat kapal wisatawan di perairan timur jauh Rusia. Rekaman yang diambil pada 1 Agustus lalu ini menunjukkan seekor orca berenang di samping kapal sambil membawa mangsa di mulutnya. Tak lama kemudian, orca terlihat menghembuskan nafas melalui lubang pernapasannya. Aksi ini pun disambut riuh dan antusias oleh para wisatawan di atas kapal. Kepulauan Santar yang terletak di Laut Okhotsk merupakan salah satu wilayah di Rusia tempat orca dapat diamati di habitat alaminya. Tak hanya orca, perairan ini juga menjadi habitat bagi beragam jenis paus, di antaranya paus kepala busur, paus bungkuk, dan paus beluga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait sambut HUT Republik Indonesia ke-81. Kemenimipas gelar aksi donor 1000 kantong darah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, undangan upacara HUT ke-81 RI mulai diantarkan kepada para mantan presiden dan wakil presiden. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, sejumlah pejabat pemerintah ditugaskan mengantarkan undangan secara langsung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai diantarkan kepada para mantan presiden dan wakil presiden. Prasetyo mengatakan sejumlah pejabat pemerintah ditugaskan mengantarkan undangan secara langsung, termasuk kepada keluarga mantan presiden dan wakil presiden. Upacara peringatan HUT ke-81 RI akan digelar pada 17 Agustus 2026 di Istana Kepresidenan. Ya, mulai hari ini kami dari panitia menugaskan beberapa pejabat-pejabat pemerintah untuk mengantar undangan secara resmi kepada seluruh presiden, wakil presiden maupun keluarga presiden maupun keluarga wakil presiden untuk mengundang secara resmi untuk hadir di dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi. Di sisi lain, pemerintah menambah 3.400 kuota undangan bagi masyarakat setelah pendaftar mencapai lebih dari 336.000 orang dari kuota awal sebanyak 5.500. Pendaftaran tambahan kuota dibuka melalui laman Pandang Istana mulai Selasa 11 Agustus 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Tentunya kegiatan yang bekerja sama dengan PMI ini digelar di TUT MI dan juga terbuka bagi masyarakat hingga komunitas ojol di sekitar kawasan bandara.
Berbagai layanan kesehatan gratis dihadirkan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan bakti sosial ini menyasar masyarakat di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta dengan menyediakan pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Sejumlah layanan dapat dimanfaatkan warga maupun komunitas ojol secara gratis, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan umum, hingga konsultasi langsung dengan dokter. Warga juga mendapatkan obat-obatan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan arahan tenaga medis. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan donor darah sukarela serta layanan ganti oli gratis bagi komunitas ojol yang memenuhi persyaratan. Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ida Bagus Widwan Sutadi menyebut kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus mengisi peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Hari ini yaitu kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial, servis oli gratis, serta donor darah, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya sangat berjalan dengan lancar, ya berkat satu sama lain kita saling mendukung. Jadi saya apresiasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ya hubungan kebersamaan kita, satu kesatuan, bagian Polri itu juga bagian daripada masyarakat, kan begitu harapannya. Dan saya titip agar hubungan dan interaksi ini tetap terjaga, saling koordinasi, kolaborasi, memberikan informasi, komunikasi, bagaimana kita sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Mudah-mudahan apa niat baik kita selalu mendapatkan tuntunan sinar suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan juga dalam mengais rezeki di jalanan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Pelaksanaan bakti sosial ini terlaksana berkat sinergi Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan Palang Merah Indonesia serta melibatkan jajaran pejabat utama Polresta Bandara Suta. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Melalui kegiatan ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berharap momentum kemerdekaan tidak hanya diperingati secara seremonial, namun juga diisi dengan aksi nyata untuk membantu masyarakat. Bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan donor darah ini menjadi salah satu upaya Polresta Bandara Soekarno-Hatta mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan publik di kawasan bandara. Dari Tangerang, Mujeb Latumarisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan menggelar beragam kegiatan di Tangerang, Banten. Tak hanya seremonial, kegiatan diisi dengan aksi sosial dan layanan publik yang melibatkan masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Tangerang, Banten pada Minggu 9 Agustus 2026. Beragam kegiatan digelar, mulai dari fun walk, bakti sosial donor darah, hingga layanan penerbitan paspor pada hari libur. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut, peringatan kemerdekaan tidak semata menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta kepedulian terhadap sesama. Tahun ini peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semangat tersebut diwujudkan Kemenipas melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peserta Fun Walk diajak melintasi Taman Makam Pahlawan Kota Tangerang untuk melakukan aksi bersih makam, ziarah, dan tabur bunga. Kemenipas juga menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, layanan penerbitan paspor dibuka pada hari libur untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian. Sementara itu, donor darah digelar bekerja sama dengan PMI dengan target mengumpulkan 1.000 kantong darah dari pegawai dan taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rangkaian kegiatan ini menjadi wujud semangat kemerdekaan yang diisi dengan gotong royong pelayanan publik dan kepedulian sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan para veteran hadir dalam memperingati Hari Veteran Nasional di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam peringatan Hari Veteran 2026, Menteri Pertahanan tegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan tunjangan kesejahteraan dan kesehatan untuk para veteran. Dengan mengenakan seragam, ratusan veteran bersama-sama memperingati Hari Veteran Nasional bersama Kementerian Pertahanan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin hadir di tengah para veteran, menyampaikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional 2026 dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh veteran di Indonesia. Untuk tunjangan kesejahteraan dan layanan kesehatan para veteran, pemerintah menegaskan hal tersebut merupakan kewajiban negara. Menyerahkan sertifikat penghargaan juga diteruskan kepada Kementerian Keuangan sebagai komitmen bahwa negara tidak akan pernah melupakan jasa para veteran. Ada suatu kewajiban negara untuk memberikan hak kepada veteran. Dan tadi mendengar saya menyampaikan sertifikat, itu ada tembusan kepada Menteri Keuangan. Jadi negara tidak akan melupakan jasa veteran. Di peringatan Hari Veteran Nasional 2026, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta martabat bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, suasana merah putih mulai mewarnai berbagai sudut kota Jakarta. Mulai dari bendera, umbul-umbul hingga beragam pernak-pernik khas 17 Agustus kini ramai diburu masyarakat. Berikut laporan reporter Sinpo TV Sri Dewi Andayani di Pasar ASMK, Jakarta Barat. Pemirsa Sinpo TV, lihat kalau saya sudah pakai bandana merah putih dan juga ada lambang Garuda dan tulisan Indonesia. Ini berarti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus sudah tidak lama lagi atau nanti akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang. Nah, untuk Anda yang masih mencari pernak-pernik bertemakan bendera merah putih Indonesia dan untuk Hari Kemerdekaan 17 Agustus nih, Anda bisa ke Pasar SMK di Jakarta Barat. Saat ini saya sudah berada di salah satu toko yang menjual pernak-pernik merah putih. Di sini tidak hanya bendera merah putih saja yang dijual, tapi juga ada beragam pernak-pernik lainnya. Seperti ini, di sini ada bendera merah putih yang bisa dikibarkan dengan tangan gitu ya untuk meramaikan suasana perlombaan nanti. Dan juga di sini ada banyak sekali gantungan kunci dan di sini juga ada pita merah putih dan ini apa ini Bang? Bendera Palestina juga ada di sini ya. Oke. Nah, tidak hanya menjual bendera-bendera saja tapi juga ada beragam hiasan seperti untuk misalnya Anda yang mau menghias sepeda Anda untuk perlombaan, di sini juga ada disediakan dan juga jika Anda ingin membeli perhiasan kepala atau bandana seperti saya, di sini juga dijual begitu ya. Dengan banyak sekali pilihan yang bisa Anda pilih gitu ya, bisa Anda beli untuk perayaan 17 Agustus baik di daerah rumah Anda, misalnya di RT RW atau di perusahaan-perusahaan Anda. Nah, untuk melihat lebih lengkap atau mengetahui lebih lengkap lagi, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu penjualnya. Dan ini, halo selamat siang Bang, dengan Abang siapa? Abang Anggi. Dengan Bang Andri. Anggi. Oke. Bang Anggi, di sini yang dijual selain bendera merah putih dan juga umbul-umbul apa aja sih? Paling background teh. Kebanyakannya background sama aksesoris. Yang paling laku diburu sama pembeli itu apa? Kalau mau seminggu 17-an, banyaknya aksesoris yang dicari. Nah, ini biasanya omset harganya itu, range harganya ini dari harga berapa sampai yang termahal tuh harga berapa? Yang paling termahal paling 50.000. 50.000 itu untuk apa tuh? Maksudnya bendera atau? Aksesoris. Aksesoris ya. juga. Oke. Yang paling favorit nih yang mana nih? Bisa ditunjukin nggak Mas? Paling kayak gini nih teh nih, kayak gini. Gantungan-gantungan nih kayak gini, slinger. Biasanya mereka ini belinya satuan atau
banyak gitu? Tergantung sih, ada yang satuan, ada yang satu kodi, ada yang satu lusin. Kalau beli satuan lebih murah atau kalau lebih banyak beli banyak lebih mahal? Kalau pengen murah mah belinya lusinan. Ya, lebih murah. Ada promo juga? Iya. Ini dijualnya abang ke situs online juga nggak sih? Enggak, kita di sini aja. Tapi di sini juga pendapatannya sudah maksimal gitu? Alhamdulillah sih teh, cuma agak gimana ya, menurun jauh sama tahun kemarin mah. Menurunnya sekitar berapa persen nih Pak? Ya, hampir 30-40. Kalau bisa dijelasin kenapa nih bisa omsetnya menurun dari tahun kemarin? Perputaran uangnya kali ya, lagi susah ya. Inflasi gitu ya Pak? Iya. Terima kasih Bapak. Nah itu tadi pemirsa, memang yang dijual sangat beragam sekali dan yang paling favorit menjadi incaran para pengunjung atau para pembeli ini adalah aksesoris-aksesoris yang untuk meramaikan peringatan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan di rumah mereka. Dan juga menurut pedagang di sini memang omset penjualan mereka ini menurun dikarenakan memang mungkin kemungkinan ada inflasi dan juga minat dari pembeli yang sedang berkurang. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan diperingati 17 Agustus 2026, sejumlah makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten, dilakukan perawatan dan juga pengecatan ulang. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pengurus Taman Makam Pahlawan Taruna Kota Tangerang, Banten melakukan sejumlah perawatan. Salah satunya dengan mengecat ulang makam para pahlawan agar kondisinya tetap terawat dan layak menjelang pelaksanaan upacara renungan suci. Upacara renungan suci akan digelar pada malam 16 Agustus menuju 17 Agustus dan dijadwalkan dihadiri Wali Kota Tangerang bersama jajaran Forkopimda. Pengurus TMP Taruna Muhaimin menyebut perawatan makam dilakukan secara berkala, terutama menjelang momen penting nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Sementara kebersihan area Taman Makam Pahlawan dilakukan setiap hari, mulai dari menyapu hingga memastikan lingkungan makam tetap bersih, asri dan nyaman bagi para peziarah. Pengecatan makam dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun dan dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai kebutuhan. Selain menjadi tempat peristirahatan terakhir para pahlawan, TMP Taruna juga menyimpan jejak sejarah perjuangan melalui Museum Juang Taruna. Museum ini menjadi salah satu tempat yang mengabadikan sejarah peristiwa pertempuran Lengkong, yang menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di TMP Taruna dimakamkan sejumlah tokoh dan pejuang, diantaranya Mayor Daan Mogot, Letnan IRM Subianto Dejoyo Hadikusumo, dan Letnan IR Sutopo. Selain itu terdapat pula 34 makam Taruna Akademi Militer yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Ini dalam rangka perawatan rutin ya dari Taman Makam Pahlawan Taruna, tentunya dari Pemkot Tangerang. Kita melakukan perawatan rutin, pengecatan makam, dan menyambut HUT RI ke-81. Kalau pembersihan makam kan setiap hari, seperti menyapu dan segala macam itu setiap hari. Kalau pengecatan biasanya setahun bisa minimal 1 kali, bisa 2 kali. Kalau setiap tahun bulan Agustusnya di sini malam diadakan upacara renungan suci jam 12 malam, itu biasanya malam 17, tanggal 16 malam berarti malam 7. Jadi pas tanggal 17 Agustus itu udah mulai upacara renungan suci yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Tangerang beserta jajaran dan juga Forkopimda. Salah satunya yang cukup familiar, namanya dijadikan nama jalan, yaitu Mayor Daan Mogot, terus ada Letnan Sutopo, terus ada Letnan RM Subianto, itu 3 perwira tingginya, dan juga ada 34 taruna yang gugur dalam sebuah peristiwa pertempuran Lengkong. Perawatan dan pengecatan ulang makam di TMP Taruna ini diharapkan dapat menjaga kelayakan dan kehormatan tempat peristirahatan para pahlawan, sekaligus mendukung kesiapan pelaksanaan upacara renungan suci dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Pucep Latum Marisa, Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, pemerataan akses pendidikan berkualitas menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi, pemerintah berupaya untuk menghadirkan layanan pendidikan modern dan berkualitas hingga ke berbagai daerah di tanah air. Deputi 1 Bakom RI, Fard Padepi menjelaskan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dirancang untuk menyediakan akses pendidikan bermutu dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Fard menyampaikan SNT mengusung konsep pembelajaran berbasis STEAMS, yakni sains, teknologi, rekayasa, seni matematika, dan juga olahraga atau STEAMS, yang didukung fasilitas modern dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara. Menurut Fard, program ini diprioritaskan untuk daerah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan berkualitas, sekaligus menjadi pusat inovasi pembelajaran bagi sekolah-sekolah di sekitar. Selain sebagai penguatan akademik, SNT juga mendorong pengembangan karakter, penguasaan bahasa asing, serta keterampilan global dengan tetap berakar pada nilai-nilai Indonesia dan kearifan lokal. SNT menumbuh kembangkan potensi setiap anak agar berakar pada nilai-nilai Indonesia dan kearifan lokal, sekaligus berwawasan global. Pembelajaran didukung fasilitas modern tanpa asrama dan seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung negara. Fokus pembelajarannya mencakup sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga atau disingkat STEAMS. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah STEM, di sini ditambah faktor seni atau art menjadi STEAMS. Penguasaan bahasa asing serta pengembangan karakter dan keterampilan global. Tujuan penyelenggaraan SNT adalah menyediakan akses pendidikan bermutu dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya yang berada di kabupaten, kota kecil, dan wilayah yang belum memiliki layanan pendidikan berkualitas. SNT diposisikan sebagai pusat pembelajaran dan inovasi pendidikan yang memperkuat kapasitas guru dan sistem pembelajaran, sekaligus membuka akses pemanfaatan fasilitas bersama bagi sekolah-sekolah di sekitarnya, dengan tujuan utama pemerataan mutu pendidikan. Dari Jakarta, Jada Bila, Mutiang Giani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menaker Yasirli resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta pada Selasa 11 Agustus 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta pada Selasa 11 Agustus 2026. Pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirli mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurutnya, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan. Peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa magang. Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan, program pemagangan nasional 2026 menargetkan 150.000 peserta. Sekarang mungkin adik-adik mencari pekerjaan, mengejar pekerjaan. Tapi dengan adanya pengalaman kerja nanti di magang, ada teman baru, ada link baru, ada relasi baru, ada ilmu keterampilan dan pembelajaran dari mentor-mentor yang didapat saat magang, yang dulunya adik-adik itu mengejar pekerjaan, setelah 6 bulan insya Allah pekerjaan yang akan mengejar adik-adik di sini. Sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan 2 tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan selanjutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai upah minimum kabupaten kota tempatnya. Pada pembukaan program tahun kedua,
Pemerintah juga menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali meluncurkan program magang nasional Angkatan 2 tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda Indonesia. Tentunya program ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Tingginya persaingan di dunia kerja mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi generasi muda melalui berbagai program pengembangan SDM. Salah satunya melalui program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026 yang diluncurkan untuk memberikan pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia profesional. Deputi 1 Bakom RI, Fat Padepi, menyampaikan program ini menargetkan hingga 150.000 peserta dengan dukungan anggaran sebesar 4,15 triliun rupiah. Fat mengungkapkan program Magang Nasional Angkatan 2 selama 6 bulan menghadirkan sejumlah penyempurnaan, termasuk perluasan sasaran peserta dan penguatan sistem digital melalui platform Magang Hub dan Sertif Hub. Selain memperoleh pengalaman kerja secara langsung, peserta juga akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, serta sertifikasi kompetensi secara gratis. Pelaksanaan Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026 merupakan bagian dari 8 paket kebijakan stimulus ekonomi pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah. Pembangunan dan orientasi Magang Nasional Angkatan 2 Batch 1 telah dilaksanakan pada 10 Agustus 2026, diikuti oleh 46.160 peserta dari seluruh Indonesia. Para peserta akan menjalani pemagangan selama 6 bulan di berbagai perusahaan swasta maupun kementerian lembaga. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan antusiasme publik atau para fresh graduate terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memberikan akses kepada talenta-talenta muda yang punya pengalaman di dunia kerja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus memperkuat sinergi untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah bagi masyarakat. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, program strategis ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, perbankan, hingga pengembang. Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan sinergi antar sektor dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan hunian, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dukungan pembiayaan pembangunan rumah subsidi serta keterlibatan pengembang menjadi bagian dari upaya mengejar target 3 juta rumah. Dalam pertemuannya dengan COO Danantara Doni Oskaria, dirinya mengatakan realisasi pembangunan rumah subsidi telah mencapai puluhan ribu unit di sejumlah daerah. Salah satunya di Batang, Jawa Tengah, dengan lebih dari 62.000 unit rumah yang disebut telah mendapat dukungan dalam program perumahan. Badan Pengaturan BUMN, dan kami terakhir ketemu minggu lalu pada saat akad 62.000 rumah lebih di Batang. Berkat dukungan dari Pak Doni, berkat dukungan Pak Rosan, itu kita sudah sampaikan untuk rumah subsidi. Itu yang terbesar adalah BTN. Kemudian untuk KUR perumahan yang terbesar adalah BRI. Terima kasih Pak Doni sudah mensupervisi dari 2 program strategis negara 3 juta rumah, yaitu KUR perumahan dan rumah subsidi. Barusan juga kami diundang, Pak Doni luar biasa inisiatifnya akan mengadakan pameran perumahan ya di Nice Peak kalau nggak salah ya Pak, di akhir bulan ini.
dengan melibatkan semua ekosistem. Dan tadi kami senang sekali karena kita bicara memang andalan daripada perumahan untuk yang belum punya rumah. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan sektor perbankan dalam penyediaan pembiayaan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian, sekaligus membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah bakal bentuk tim klasterisasi konflik agraria. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pemerintah berencana akan membentuk tim untuk mengklaster seluruh konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Tentunya hal ini membantu menyelesaikan permasalahan agraria agar dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim untuk mengklaster seluruh konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Rencana pembentukan tim tersebut setelah pemerintah dan pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prasetyo mengatakan tim yang dibentuk juga akan mengklaster konflik agraria sesuai dengan kesulitan tingkat penyelesaian. Salah satu konflik yang dapat segera diselesaikan ialah sawah masyarakat yang masih berstatus kawasan hutan. Kita akan ketemu lagi. Hari ini masalah agraria ya, pertanahan. Jadi kami menyepakati nanti kami dari pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian. Tadi ada beberapa kementerian yang kemudian dalam rapat juga akan dimasukkan ya, sebagai tambahan. Salah satunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masuk dalam satu tim yang kemudian nanti targetnya secepatnya untuk mengklaster semua permasalahan agraria kita untuk dicarikan segera jalan keluarnya. Beberapa tapi memang karena banyak jumlahnya ya. Contohnya misalnya yang salah satu bukan mendesak ya, tapi dari sisi tingkat kesulitannya yang mungkin masuk kategori paling mudah untuk diselesaikan. Dari Jakarta, Fahrizal Albar Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mendorong kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat upaya pemulihan lingkungan di Indonesia. Melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, pemerintah menggandeng organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan lingkungan. Pemerintah menilai kolaborasi antara berbagai lembaga menjadi langkah positif dalam mempercepat pemulihan lingkungan di Indonesia. Keterlibatan organisasi non-pemerintahan atau NGO, serta organisasi masyarakat sipil atau CSO menjadi penting sebab keduanya dinilai memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Pemerintah menegaskan kolaborasi tersebut perlu terus dilanjutkan, tidak hanya melibatkan pemerintah saja, namun juga pihak non-pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap pemulihan lingkungan. Melalui kolaborasi ini, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berharap upaya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Ada kolaborasi dari berbagai lembaga dan pemerintah Indonesia melalui GDLH, dan tentunya pasti itu kita kerjakan dengan baik dan juga tidak. Tidak melalui pemerintah kan juga kalangan NGO, CSO dan sebagainya. Yang mana kita tambahkan istilah tanda-tanda dengan budak kasih pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Jadi kolaborasi ini sangat baik dan saya ingatkan, dan kami tetap mengundang kepada siapapun yang punya concern dengan pemulihan lingkungan di Indonesia, lembaga siapapun, pemerintah manapun di dunia ini, lembaga beberapa ikut serta bersama-sama berkolaborasi memberikan
pemulihan lingkungan lebih baik di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menko PMK Pratikno memberi perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di kawasan Bromo. Sementara itu BNPB juga menargetkan 2 titik api tersisa tuntas dipadamkan paling lambat Jumat 14 Agustus. Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru terus ditangani pemerintah. Hingga Selasa 11 Agustus, dari 34 titik api yang sebelumnya terpantau, kini tersisa 2 titik yang ditargetkan tuntas dipadamkan, paling lambat Jumat 14 Agustus 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap penanganan Karhutla Bromo. Selain mempercepat pemadaman, pemerintah juga fokus mencegah munculnya titik api baru, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca jika terdapat potensi awan hujan. Ini memang masih ada 2 titik api yang harus segera dipadamkan, tapi yang sebelumnya sudah mencapai 34 titik api. Sekarang masih ada 2 titik api seperti yang bisa dilihat di belakang. Jadi Pak Presiden juga menyampaikan perhatian yang sangat serius terhadap ini. Pak Mensesnek juga menyampaikan. Jadi oleh karena itu kita semuanya bekerja keras. Ini target waktunya secepat-cepatnya. Jadi kita sudah bahas strateginya seperti apa, cara apa yang paling efektif dan efisien. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dipertahankan di sini, tetapi juga peran dari daerah. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Danrem yang sudah bekerja keras luar biasa. Dukungan masyarakat menjadi penting. Jadi sekarang ini selain memadamkan titik api yang tersisa 2 ini, kita juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut pemadaman terkendala medan terjal, keterbatasan sumber air dan cuaca. BNPB tetap menargetkan 2 titik api tersebut selesai dipadamkan Jumat 14 Agustus. Sejumlah titik api berada di lereng dengan kemiringan ekstrim hingga sekitar 80 derajat, sehingga menyulitkan pasukan darat menjangkau lokasi. Kita upayakan 2 titik ini Jumat udah selesai. Artinya kita bisa geser bombing itu kan udah ada 3 bombing. 2 bombing kita geser ke tempat lain karena tempat lain juga membutuhkan untuk pemadaman kebakaran. Yang pertama Medan, jelas kan kalau kita lihat, rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyangkut keselamatan jiwa. Yang kedua sumber airnya tidak banyak. Jadi hanya yang bisa diambil di Ranu Pane. Ya itu kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk OMC. Nah penjelasan dari BMKG ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus artinya, atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan tentu saja lebih efektif dan lebih efisien. Cukup. Hingga kini Karhutla telah berdampak pada sekitar 889 hektar lahan di Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. BNPB juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca jika terdapat potensi awan hujan untuk membantu mempercepat pemadaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian UMKM dan juga OJK sepakat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat akses pembiayaan serta membangun ekosistem usaha yang mampu mendorong UMKM meningkatkan kapasitas dan juga naik kelas. Kementerian UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU pada Selasa 11 Agustus 2026. Nota kesepahaman ini untuk memperluas akses UMKM terhadap sumber pembiayaan sektor jasa keuangan. Kerjasama ini dinilai sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan akses pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia. Menurut Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, perluasan pembiayaan tidak dapat berdiri sendiri. Kemudahan memperoleh modal harus diikuti dengan penguatan ekosistem usaha.
terutama kepastian dan perluasan akses pasar, agar tambahan pembiayaan benar-benar menghasilkan pertumbuhan usaha. Pada saat kita ingin mendorong pertumbuhan angka akses pembiayaan ke sektor UMKM, ini juga harus diimbangi dengan mengamankan pasar. Jangan sampai pada saat kredit pembiayaan kita berikan kepada UMKM kita, namun pada saat barangnya mau dijual ke pasar, nggak ada yang terima. Dengan sinergisitas antara Kementerian UMKM dengan OJK dan didukung penuh dalam konteks diawasi, dimonitoring oleh DPR, dan juga tadi dengan Kemenko Perekonomian, ini bisa menjadi angin segar buat UMKM di tanah air kita. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friederika Widyasari Dewi menyatakan, OJK siap menghubungkan berbagai program pengembangan UMKM dengan sektor jasa keuangan melalui pola kerja yang lebih terintegrasi. Kita membuat suatu satgas atau teamwork yang akan bersama-sama bagaimana kita tanda kutip mengeroyok lah, bagaimana kita menggarap UMKM ini supaya bisa maju, salah satu melalui pendanaan pembiayaan dari sektor jasa keuangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Kota Makassar menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penguatan nilai-nilai hak asasi manusia hingga ke tingkat masyarakat. Kementerian Hak Asasi Manusia memilih 2 kelurahan di Kota Makassar sebagai wilayah percontohan program Desa Kelurahan Kampung Sadar HAM. Keduanya yaitu Kelurahan Matoa Angin, Kecamatan Mariso, dan Kelurahan Kaluku Bodowa, Kecamatan Talo. Teman-teman penggerak hak asasi manusia ini punya tanggung jawab mengidentifikasi ya persoalan tantangan yang ada di kelurahan tersebut terkait hak asasi manusia. Ada potensi apa sih, ada persoalan apa sih? Apakah ada hak asasi manusia yang tidak dipenuhi? Ya, misalnya hak asasi manusianya apa saja? Tadi yang saya sampaikan, hak ekonomi sosial budaya tadi, kesehatan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, situasinya bagaimana? Ya, terkait lingkungan, apakah juga ada potensi-potensi konflik misalnya ya, terkait keberagaman ya. Apakah itu ada? Itu nanti akan dicatat, dilaporkan, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, dengan Kanwil, dan dengan Kementerian Pusat. Hal tersebut disampaikan Mugianto saat menghadiri kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di Desa Kelurahan Binaan Sadar HAM di Kelurahan Mato Angin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada Senin 10 Agustus 2026. Program ini tidak hanya berfokus pada penetapan wilayah. Kementerian HAM juga menyiapkan penggerak HAM yang akan menjadi penghubung antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi dan melindungi HAM. Para penggerak HAM akan turut mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan hingga perlindungan kelompok rentan. Mugianto menjelaskan program Desa Kelurahan Kampung Sadar HAM merupakan inovasi Kementerian HAM untuk membuat nilai-nilai HAM lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, hak asasi manusia melekat pada setiap orang sejak lahir. Karena itu, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. HAM juga tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan lingkungan yang baik, serta jaminan perlindungan bagi kelompok rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengajak seluruh pelaku usaha dalam ekosistem haji dan umroh untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Data yang akurat dari dunia usaha dinilai jadi bagian penting dalam menyediakan gambaran perekonomian nasional. Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik merupakan langkah penting dalam menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengajak seluruh pelaku usaha dalam ekosistem haji dan umroh, khususnya PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh, PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus, serta penyedia layanan haji dan umroh untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026.
Data yang akurat dari dunia usaha dinilai jadi bagian penting dalam menyediakan gambaran perekonomian nasional serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Saya Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, mengajak seluruh pelaku usaha Indonesia di bidang haji dan umroh, khususnya penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU, penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, serta seluruh penyedia layanan haji dan umroh untuk berpartisipasi aktif dan turut mensukseskan sensus ekonomi 2026. Dukungan dari dunia usaha akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan sehingga mampu mendorong perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sepakat memperkuat kerjasama dalam menanggapi para pengungsi korban konflik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kementerian Sosial bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyepakati kerjasama dalam penanganan para pengungsi korban konflik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan penanganan para pengungsi dapat berjalan secara optimal dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Penanganan pengungsi yang terdampak konflik memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap para pengungsi dapat terpenuhi secara menyeluruh. Sinergi Kemensos dan Komnas HAM juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak masyarakat yang terdampak konflik tetap terjaga. Pemerintah terus mendorong penanganan pengungsi korban konflik secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Keselamatan, kenyamanan, dan pemenuhan hak para pengungsi menjadi prioritas dalam upaya pemulihan di Papua Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mengejar pendidikan tinggi rupanya juga digandrungi oleh kaum pekerja Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh adanya MOU antara Universitas Terbuka dengan KSPSI yang disaksikan langsung oleh Kemendikbudristek Brian Yuliarto. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong perluasan akses pendidikan tinggi bagi pekerja melalui kerjasama Universitas Terbuka dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai tridharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, kolaborasi tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas pekerja sekaligus mendukung kebutuhan industri. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, akses yang lebih aman dan nyaman kini dapat dinikmati masyarakat Desa Pelabuhan Talang Liak, Kabupaten Lebong. Setelah rampung dibangun 100%, Jembatan Perintis Garuda kini menjadi penghubung utama yang memperlancar mobilitas dan aktivitas warga. Jembatan Perintis Garuda di Desa Pelabuhan Talang Liak, Kecamatan Pingin Kuning, Kabupaten Lebong, kini telah selesai dibangun dan mulai digunakan oleh masyarakat. Jembatan gantung sepanjang 70 meter dengan lebar 1,5 meter menjadi akses penting bagi sekitar 350 kepala keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa. Sebelum pembangunan dilaksanakan, kerusakan jembatan lama menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat curah hujan tinggi dan debit sungai meningkat. Kehadiran jembatan baru yang telah dibangun diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah aktivitas harian warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan bersama TNI melalui Kodim 0409 Rejang Lebong. Warga pun menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas terbangunnya jembatan tersebut yang dinilai memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat di wilayah Pelabuhan Talang Liak dan sekitarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak TNI yang telah membantu membuat jembatan di Pelabuhan Talang Liak. Dengan adanya jembatan ini, kami masyarakat Pelabuhan Talang Liak sangat terbantu
Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden telah membangun jembatan kami demi kepentingan masyarakat Desa Pelep. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pakar publik Bambang Harimurti memberikan masukan terkait pengelolaan aset sitaan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bambang mengusulkan pengelolaan beragam aset sitaan mulai dari kendaraan, uang, emas hingga aset perusahaan dapat ditangani oleh satu lembaga independen. Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia, pakar publik Bambang Harimurti menyampaikan sejumlah masukan untuk memperkuat substansi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah mengenai tata kelola aset yang telah disita dalam proses penegakan hukum. Menurut Bambang, aset sitaan tersebut memerlukan penanganan dan pengelolaan yang profesional agar tetap terjaga nilainya selama proses hukum berlangsung. Ia menilai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki fungsi utama dalam proses penegakan hukum, sehingga pengelolaan aset dapat ditangani oleh lembaga yang memiliki keahlian khusus. Karena memang aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan itu memang bukan keahliannya untuk mengelola aset yang beragam itu. Karena itu kita mengusulkan semuanya nih dari tiga yang diminta keterangan sebaiknya diberikan pada satu lembaga independen. Ya, saya kira Bung Beni juga mendukung lembaga independen yang profesional, yang ada ahli forensiknya, ada ahli pengelolaan asetnya, ada ahli bankingnya, ahli-ahli yang seperti di luar negeri. Karena dia lembaga independen, dia harusnya langsung di bawah kepala negara ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.